tentang kasus yang viral kemarin tentang seorang bapak-bapak yang mengusir seorang warga Israel bersama keluarganya dari restorannya. Bisa kita lihat di sini, seorang bapak-bapak ini mengusir pasang suami istri dan seorang anak. Kalau kita lihat dari gambar, mengusir mereka karena karena bapak ini tidak menerima orang Yahudi katanya. Hebohnya netizen, ada yang mendukung bapak itu dan ada yang tidak mendukung bapak itu. Pertanyaannya, apakah bapak ini salah atau bapak ini benar? Tentunya sangat kompleks. Tapi kita coba sederhanakan pertanyaannya sekarang. Apakah mendiskriminasi warga Israel ini salah atau benar? Jawabannya pasti sangat panjang dan rumit. Tapi saya disclaimer dulu di awal bahwa topik ini atau diskusi kali ini diperkhususkan untuk orang-orang yang sudah yakin 100%, sudah membaca 100%, dan sudah mempelajari 100% bahwa Israel itu salah. Israel atau pemerintahannya, pemerintah Israel salah. Sekali lagi, diskusi ini atau penjelasan ini hanya diperkhususkan untuk orang-orang yang sudah 100% yakin bahwa pemerintah Israel saat ini yang dilakukan ke Palestina itu salah. Baik, setelah itu baru kita bisa lanjut, karena kalau perdebatan tentang Israel salah atau tidak itu topiknya lain, diskusinya lain. Itu banyaklah teman-teman bisa pelajari sendiri atau nanti kita buat video khusus. Yang jelas untuk saat ini kita fokus ke orang-orang yang sudah yakin 100% bahwa yang dilakukan pemerintahan Israel ke Palestina salah. Kita lanjut. Apakah mendiskriminasi warga Israel itu salah? Setelah saya mempelajari beberapa hal dan berdiskusi, saya berujung pada kesimpulan bahwa jawaban untuk pertanyaan ini, jawaban untuk pertanyaan apakah mendiskriminasi warga Israel itu salah atau tidak, itu akan sama jawabannya dengan apakah mendiskriminasi kerabat koruptor atau keluarganya para koruptor itu salah atau tidak. Maksudnya di sini adalah kalau kita menyalahkan warga Israel atau mendiskriminasi warga Israel, kurang lebih kita harus samakan dia dengan kerabat koruptor. Kita juga harus menyalahkan kerabat koruptor atau keluarga si koruptor. Di sini secara status, secara pembelaan, tentu banyak yang tidak setuju. Kan mereka tidak memilih untuk menjadi keluarga koruptor. Sama pula dengan pembelaan, kan kami tidak memilih untuk menjadi warga Israel. Begitu. Nasib atau takdir kami saja yang dilahirkan di Israel. Nasib atau takdir kami saja yang dilahirkan oleh orang tua yang kebetulan koruptor. Itulah, kalau sampai di situ kita memang tidak bisa menyalahkan. Kalau sampai di status atau sifatnya, kalau sampai di status yang tadi, kita belum bisa memberikan judgement bahwa mereka salah, karena sama seperti kita tidak memilih untuk lahir di Indonesia. Sama seperti kita yang tidak bisa memilih untuk lahir di bapak yang seperti A, yang seperti B. Begitupun mereka. Tapi pertanyaannya sekarang, setelah mereka tahu ada aktivitas yang salah, warga Israel ini tahu bahwa pemerintahannya salah, kerabat koruptor ini tahu bahwa ada keluarganya yang koruptor. Pertanyaannya sekarang, apakah mereka mempunyai pengaruh terhadap aktivitas tersebut? Jawabannya ada. Mungkin bukan satu-satunya alasan, tapi salah satu dari alasan kenapa pemerintahan Israel masih melakukan hal yang sama, karena warganya masih ada yang mendukung, karena warganya masih ada yang menikmati hasil, karena warganya masih banyak yang membayar pajak dan lain-lain, yang ujung-ujungnya membuat
pemerintah Israel masih melakukan aktivitas tersebut. Begitu pula koruptor. Masih ada keluarganya yang menikmati hasil dari korupsinya. Masih ada kerabat-kerabatnya yang senang menerima traktiran dan lain-lain. Jadi kalau berbicara pengaruh, kerabat koruptor dan warga Israel itu masih mempunyai pengaruh terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah Israel dan si koruptor ini. Jadi secara pengaruh sama, secara status sama. Pertanyaan ketiga atau pertanyaan selanjutnya adalah, lalu bagaimana cara kita untuk menjudge atau memberi penilaian apakah mereka salah atau tidak? Apakah warga Israel yang A dan warga Israel yang B itu salah atau tidak? Apakah keluarganya koruptor yang A, sepupunya semisal dengan anaknya, apakah dua-duanya salah atau tidak? Cara kita untuk mengukurnya menurut hasil analisa saya ada beberapa yang bisa saya sangat yakin, yaitu ada 3 poin. Pertama, menikmati hasil. Cara kita mengukur yang pertama, apakah warga Israel itu menikmati hasil dari invasi atau hal yang dilakukan pemerintahnya saat ini ke Palestina. Misal dia mendapatkan dukungan listrik, dukungan makanan, atau mendapatkan tanah, atau mendapatkan apapun yang bersifat hasil dari aktivitas pemerintahannya yang kita sedang kutuk saat ini. Kalau mereka masih menerima hasil, berarti mereka bisa kita salahkan. Begitupun kerabat koruptor tadi. Kalau ada anaknya atau ada sepupunya atau ada keluarganya, kurang lebih kerabat, teman dan lain-lain yang masih menerima hasil padahal dia tahu korupsi itu salah, maka kita masih bisa anggap mereka itu salah dan layak untuk didiskriminasi. Karena sekali lagi teman-teman, kalau kita tidak mendiskriminasi mereka, sama aja dengan kita tidak memberikan peluang untuk si koruptor itu berhenti. Begitupun mereka, kalau mereka masih menikmati hasil, berarti mereka tidak memberikan kesempatan untuk pemerintahnya berhenti melakukan aktivitas di Palestina. Sama saja dengan si keluarga koruptor tadi, tidak membantu atau tidak memberikan kesempatan supaya koruptor ini berhenti korupsi. Cara yang kedua yaitu melihat apakah ada kasihan, marah, demo, dan lain-lain. Maksud saya di sini adalah ketika warga Israel itu melakukan atau menunjukkan bahwa mereka tidak suka dengan yang dilakukan oleh pemerintahnya, dia pasti akan demo, atau kalau tidak, banyak kan yang kita lihat yang kayak memberikan nasihat untuk stop lakukan penjajahan atau invasi atau genocide dan lain-lain ke Palestina. Selama kita tidak melihat mereka melakukan aktivitas ini yang menunjukkan bahwa mereka tidak mendukung pemerintahannya, berarti kita masih bisa menyalahkan mereka karena mereka mempunyai pilihan atau hak untuk melakukan ini. Begitupun kerabat koruptor tadi. Kalau kerabat koruptornya tidak kita lihat melakukan nasihat atau memarahi atau ikut turun ke jalan saat aksi koruptor, berarti kita masih layak untuk mendiskriminasi mereka. Tanda kutip, bukan untuk kebencian, justru kita menyayangi mereka supaya mereka tidak terlibat atau tidak memberikan persentase tambahan untuk aktivitas-aktivitas tadi semakin menguat. Terakhir yang saya tangkap adalah ketiga, yaitu kabur atau menjauhi. Ini adalah yang paling ekstrim atau yang paling berat yang mungkin bisa dilakukan, yaitu
warga Israel seharusnya keluar dari negaranya atau menjauhi pemerintahnya. Karena dengan cara itu dia tidak akan menambah semangat pemerintahnya untuk menginvasi atau menjajah Palestina. Karena mereka akan melihat warga-warganya berkurang. Mereka akan semakin mengevaluasi diri kenapa masyarakat mereka meninggalkan mereka. Sama halnya dengan kerabatnya koruptor. Kalau kerabat koruptornya, semisal anaknya, istrinya, atau teman-temannya menjauhi mereka, tentu si koruptor itu akan introspeksi diri, akan evaluasi. Minimal mereka akan sadar bahwa yang mereka lakukan itu salah dan membuat mereka kehilangan keluarganya. Saya yakin ada banyak sekali, ada beberapa lah faktor yang teman-teman bisa tambahkan. Yang jelas dari saya inilah cara-cara untuk bisa membersihkan nama baik mereka sebagai warga Israel atau nama mereka sebagai keluarga-keluarga koruptor ini, kerabat koruptor ini. Satu saja yang dilihat oleh kita atau satu saja yang mereka bisa tunjukkan dari 3 poin ini, saya yakin kita bisa sedikit atau minimal kita tidak akan mendiskriminasi mereka. Lebih-lebih kalau mereka bisa melakukan 3 hal ini, kita bukan lagi tidak bisa menyalahkan mereka, bahkan mereka adalah pahlawan. Karena ini hampir tidak mungkin bisa, hampir sulit lah untuk dilakukan. Sangat sulit kita melihat keluarga koruptor itu mau menyalahkan bapaknya atau mau kabur dari kenikmatan harta. Sama begitu juga dengan warga Israel yang pasti agak berat meninggalkan Israel karena keluarganya dan lain-lain. Apakah awan tercipta untuk semua manusia? Tapi kenapa hujan membasahimu saja? Bukankah kita bisa hidup baik bersama? Ikan, kayu, dan minyak kita pakai bersama. Kita tak memesan warna hitam, putih, atau merah. Tak menentukan tanah gersang ataupun basah. Ingin ku duduk di sofa lembutmu, bersantai di bak mandi keramikmu. Akankah dapat semuanya itu bersama-sama bahagia? Ingin ku loncat bunuh diriku, ingin ku loncat bunuh anganku. Akankah dapat semuanya